بالله من الشيطان الرجيم. وأنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika kaum kafir Quraisy Mekah melihat Islam di Madinah menjadi besar dan khawatir menjadi ancaman, maka kafir Quraisy berniat menghancurkan Islam di Madinah. Pasukan Quraisy bermaksud mengepung Madinah yang menjadi basis perjuangan Islam kala itu. Dengan pengepungan itu, kaum Quraisy berharap Madinah terisolir dan umat Islam akan meminta bantuan ke Mekah. Perang ini dipicu karena kaum muslimin ingin mencegat rombongan dagang kafir Quraisy yang melintasi rute Madinah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kaum muslimin ingin membalas kafir Quraisy karena mereka menjarah harta kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan mengambil harta kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Pasukan muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi 1000 kafir Quraisy Mekah. Maka terjadilah pertempuran di Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam pasukan Quraisy tersebut, para bangsawan ikut juga. Di antaranya adalah Ammar bin Hasim atau Abu Jahal, Walid bin Utbah, Sabi'ah bin Robiah, dan Umayyah bin Khalaf. Mendengar pergerakan kaum Quraisy tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk khusyuk dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Penolong. Kemudian berdoa, Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, aku takut tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya sendiri dengan membawa panglima utamanya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam peperangan ini mengharumkan nama Hamzah bin Abdul Muthalib karena berhasil memimpin pasukan dan banyak terbunuh juara-juara Quraisy di tangan beliau. Hamzah bin Abdul Muthalib sejak saat itu Hamzah tidak disebut lagi sang pemburu singa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar singa Allah dan Rasulnya. Turunnya para bantuan malaikat.
Di malam sebelum peperangan Perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmatnya kepada kaum muslimin dengan turunnya hujan. Di esok hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak ke lembah Badar melihat pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat dari kaum muslimin, dan persenjataan mereka pun sangat lengkap. Maka Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka Allah pun mengabulkan doa beliau seperti apa yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bermunajat kepada Rabb-Nya hingga selendang beliau jatuh dari pundak. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Nabi Allah, sudah cukup engkau bermunajat kepada Rabb-Mu, Allah pasti akan memenuhi janjinya." Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang tangan beliau dan berkata, "Cukuplah wahai Rasulullah, engkau telah berkali-kali memohon kepada Rabb-Mu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil baju besi dan turun terjun ke medan tempur. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surah Al-Qamar ayat 45. Perang Badar ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. 70 orang kafir Quraisy tewas dalam perang Badar tersebut. Antara mereka adalah tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Robiah, Saibah bin Robiah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Hisham bin Mughirah. Dari pihak kaum muslimin, 14 orang menemui syahidnya, 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Wallahu a'lam bishawab. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat. Habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya, apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum. Karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, Nabi SAW tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya?
Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu. Saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi, siang berapa ekor kambing? Berapa ekor onta? Dia sebutkan, makannya sekian seekor onta. Masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu, kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.